Ya, halo, selamat pagi anak didik kami semuanya kelas 12 MIA. Bapak harap kamu masih tetap semangat untuk belajar karena kita ketahui belajar itu memang manfaatnya tidak langsung dirasakan sekarang, tapi akan dirasakan manfaatnya di masa yang akan datang. Kita ketahui ilmu pengetahuan terus berkembang. Tentunya siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, maka dialah nanti kelak di kedepan harinya bakal memiliki peluang-peluang yang lebih besar untuk mendapatkan peluang-peluang yang lebih baik dan juga kehidupan-kehidupan yang lebih baik. Yang memiliki ilmu tentunya akan dihargai lebih besar. Oke, jadi anak didik kami kita akan masuk ke yang namanya sekarang turunan ya. Turunan itu berasal dari konsep limit ya. Jadi coba sebentar ya, kita harus memahami ya. Jadi turunan itu atau y-aksen itu sebenarnya bisa dibuat dalam beberapa variabel, terhadap beberapa variabel ya. Contoh, Bapak buat soal seperti ini, ada y sama dengan 2x tambah 3p ya. Jika ditanya nanti dy per dx, berarti x yang dihargai. X yang dihargai, berarti selain x, contohnya ini, anggap aja ini sebagai konstanta. Contohnya, anggaplah ini seperti 3 kali 8, 3 kali 9, 3 kali 8 kan tadi 24 ya, 24 kan turunannya 0. Ibarat gitu lah ini, jadi ini nggak dihargai, P-nya nggak dihargai karena terhadap X. Jadi yang dihargai yang 2X-nya, 2X turunannya apa? Kemarin Bapak bilang jika hanya X, hapus X-nya turunannya 2 ya. Tapi jika dia terhadap DP diturunkan, maka sekarang yang dihargai P. Jadi nggak selamanya terhadap DX ya. Karena yang dihargai huruf yang lain ya. Jika terhadap dia ini berarti ini nggak dihargai, X-nya tidak dihargai karena terhadap DP. Ini dianggap aja seperti X-nya angka 6, 2 kali 6 12, turunan 12 kan 0. Ini yang dihargai ya, turunan 3P ya. Kalau dia hanya huruf pangkat 1, hurufnya dihapus, turunannya 3. Jadi karena terhadap DP yang P yang dihargai. Bisa ya? Oke, jadi sekarang coba kita lihat bagaimana yang namanya turunan itu sebenarnya berasal dari konsep limit ya. Contoh gini ya, Bapak buat seperti ini, ada efek sama dengan 1 tambah X diakarkan. Bapak buat soalnya ada seperti ini, F tambah 3 tambah 2X kuadrat dikurang F 3 kurang 3H kuadrat per H kuadrat. Ini sebenarnya kalau dia soal dasarnya ini dalam X-nya biasanya dibuat. Oke, dalam X. Coba ya, 3 ini anggap aja dulu X ya, anggap aja 3 ini X ya kan. Oke, jadi kita selesaikan, ingat menyelesaikan bentuk limit ya. Kemarin udah Bapak terangkan kan bisa dengan cara dalil hospital ya, bisa dengan cara dalil hospital. Coba Bapak ingatkan lagi apa itu dalil hospital. Konsep dalil hospital adalah turunkan bagian atas, turunkan bagian bawah, lalu masukkan. Itu kan kemarin kan, Bapak ulang ya. Turunkan bagian atas, turunkan bagian bawah, lalu masukkan nilai yang di sini. Itulah dia dalil hospital. Ayo coba kita turunkan ya. Sekarang kita turunkan dulu yang ini. F X tambah 2H kuadrat ya. Maka turunannya ingat kemarin aturan rantai ya. Aturan rantai ini kan bisa dibentuk ke dalam yang namanya dua buah apa ya? Dua buah fungsi. Ada dia fungsi yang kecil yang dalam kurung. Ada fungsi yang lebih besar. Jadi kalau dia seperti itu, ibarat seperti ini nanti ya, itu kan ibaratnya contohnya turunan daripada sin apalah. Sin 3 sin X, sin 3X lah ya. Sin 3X kuadrat ditambah 6 lah misalnya kan. Ibarat gitunya itu. Maka nanti kan turunan pertamanya, kan inilah fungsi paling kecil, 3X kuadrat tambah 6. Ini fungsi yang lebih besar ya kan. Jadi kita turunkan dari fungsi yang lebih besar lah dulu. Sin turunannya apa? Cos, pertahankan isinya kan. Isinya ini tetap yang kotak yang lebih kecil ini dipertahankan. Ya, kotak yang lebih kecil dipertahankan yaitu siapa? 3x kuadrat tambah 6. Lalu jangan lupa kotak yang lebih kecil itu atau fungsi yang lebih kecil diturunkan lagi. 3x kuadrat turunannya apa? 6x. Itulah dia dy per dx ya. Inilah tadi y sama dengan, berarti ini dy per dx. Oke, jadi jangan lupa diturunkan lagi yang kotak dalam kecil. Sama ya. Karena ini kan fungsinya tadi dalam sin. Ini fungsinya nggak tahu kita apa. Jadi menurunkan dia sin ke cos. Ya kan? Turunan dari f ini nggak tahu kita karena fungsinya nggak tahu kita apa. Jadi menurunkannya buat aja f aksen.
turunan dari F, buat aja F aksen, ya kan? F turunannya F aksen. Pertahankan isinya. Isinya adalah siapa? 3 tambah 2H kuadrat. Oke? Jadi pertahankan isinya 3 tambah 2H kuadrat. Jangan lupa isinya diturunkan lagi. Nah, turunan 3x kuadrat tambah 6 tadi kan 6x ya. Yaitu turunan 3x kuadrat 6x turunan 6 0 ya kan? Tambah 0 berarti kan? Oke, berarti kita turunkan lagi yang ini. Nah, sekarang ini kan tadi 3 ini X. Nah, 3 ini tadi sebenarnya adalah X ya. Oke. Jadi karena ini dalam H, maka yang dihargai adalah H. Karena ini dalam H, maka yang dihargai adalah H. Ini anggap aja variabel ya. Berarti turunan variabel, ini anggap aja konstanta ya. Turunan atau angka, misalkan angka 6 atau angka 3 ini kan. Turunan angka adalah 0. Ya kan? Nah, karena ini yang dihargai sekarang H. Berarti 2H kuadrat turunannya apa? 2-nya dikunci, kalikan 2 kali 2, 4H pangkat dikurang 1, jadi 4H pangkat 1. Nah, jadi ini 4H ya. 4H pangkat 1. Jadi turunan dari sini adalah 4H. Itulah turunan dari yang dalam kurung Bapak buat di kiri ya. Sama seperti ini ya. Ini pun gitu ya. Kita turunkan juga yang ini. Ini fungsi yang lebih kecil. Ya kan? Ini fungsi yang lebih besar. Ini karena jelas, sin karena jelas bisa diturunkan jadi cos. Ini f nggak tahu kita fungsinya apa, maka menurunkannya buat aja dengan f aksen, ya. F aksen. Pertahankan isinya pertahankan. Berarti 3 kurang 3h kuadrat tetap 3 kurang 3h kuadrat. Atau 3 ini tadi dalam x itu sebenarnya. Lalu turunkan isinya kan 3x kuadrat tambah 6 diturunkan. Berarti turunan dari X kurang 3H kuadrat. Ingat, ini kan dalam H. Berarti yang dihargai adalah H. Ya, minus 3H kuadrat. Berarti kalikan ya. 2 kali minus 3. Minus 6. Lalu pangkatnya kurang 1. Jadi pangkat 1 ya. Kalikan pangkatnya. Lalu pangkatnya dikurangi 1. Berarti kuncinya di sini ya. Berarti jadi minus 6H pangkat 1. Minus 6 pindah ke minus. Ya kan? Minus jumpa minus. Jadi positif 6H. Ya kan, jadi hasilnya jadi positif 6H. F aksen, ini F aksennya dari X atau 3 dikurang 3H kuadrat. Oke. Nah, jadi kalau di sini Bapak buat turunan dari yang kotak ini di sini di depan ya. Kalau ini tadi Bapak buat di kanan, samanya itu sebenarnya kan. Oke, lalu berarti ini jadi 4H F aksen 3 tambah 2H kuadrat tambah 6H F aksen 3 kurang 3H kuadrat per. Yuk sekarang udah selesai, turunkan bagian atas. Kita ingat lagi dari hospital kan, turunkan bagian atas, jangan lupa juga turunkan bagian bawah. Ayo, turunan dari H kuadrat apa? Yang bawah, berarti yang dihargai kan H. Berarti ini dihargai, berarti kalikan pangkatnya, kalikan ke depan, 2 kali 1, 2. Pangkatnya kurangi 1, jadi pangkat 1. Berarti jadi 2H pangkat 1, ya kan? Oke. Ini nanti ada H di sini, ada H di sini, kan hanya ini boleh keluar nanti. Ingat ya, hanya nanti bisa H dua-duanya ini kan bisa keluar, nanti hanya ini kan mati ke sini. Mati. Kenapa harus dimatikan? Karena kalau nggak dimatikan nanti H ini, kalau dimasukkan nanti hanya sama dengan 0 kan, turun dari hospital kan, turunkan bagian atas, turunkan bagian bawah, masukkan. Coba dimasukkan hanya 0. 0 kali apapun 0. 0 hanya 0 kali apapun 0, 2 kali 0, 0. 0 per 0 masih. Makanya dimatikan lagi, hanya bisa keluar ya, hanya bisa keluar. Jadi waktu H yang 2 ini keluar, jadi H dikali sekian lah kan. Maka hanya itu mati ke sini kan. Nah, mati ke bawah ini. Tinggallah karena hanya sudah keluar dimatikan dengan H yang di bawah, hasilnya jadi gini ya. Hanya sudah mati. Jadi tinggallah 4, hanya udah mati. Ya, F aksen 3 tambah 2H kuadrat. Ini hanya tadi sudah keluar, sudah mati ke bawah ini tadi. Jadi tinggal 6 F aksen 3 kurang 3H kuadrat ya. Per tadi hanya ini juga mati ya, karena hanya tadi kan keluarkan ini. Per 2 gitu ya. Oke. Jadi mematikan H itu ibarat gini gitu ya. Ada misalkan di sini ada 3H tambah 4H per H ya kan. Hanya ini kan bisa keluar. Berarti jadi H 3 tambah 4 per H. Kan gitu, itu kan hanya bisa mati. Itulah tadi cara mematikan hanya ini ya kan. Oke, berarti ini jadi apa? F aksen ya. Kan oke, karena udah dia sudah ada yang mati, udah ada perubahan, masukkan lagi gitu dia yang namanya limit ya. Kalau udah ada perubahan, masukkan lagi hanya kan tadi 0. Berarti masukkan 2 0 kuadrat, 0 berarti 3 tambah 0 3. Jadi 4 F aksen 3 ya. Masukkan lagi 0, hanya 3 kurang kali 0 kuadrat, 0, 3 kurang 0 3, berarti jadi 6 kali F aksen 3 ya.
Coba kita masukkan 4 tambah 6 berapa? 10. Berarti jadi 10 F aksen 3 bagi 2. 10 bagi 2, 5 F aksen 3. Ya. Oke anak didik kami, kita berarti dia minta turunan pertama dari fx, di mana nanti x-nya diganti jadi 3. Itu artinya ini ya. Jadi fx kan di sini 1 tambah x ya. Perlu Bapak terangkan, turunan dari ini kan fx kan berarti kalau dia akar berarti pangkat setengah. Berarti kita kunci pangkatnya, kita turunkan. Ini juga aturan rantai ya. Oke, ada fungsi dalam fungsi, berarti ada fungsi yang lebih kecil, ada fungsi yang lebih besar. Ini juga tadi aturan rantai kan? Aturan rantai kan menurunkannya. Berarti nanti jadi kalikan ke depan setengah kali 1 setengah. Ini kan dianggap 1. Kalau nggak ada angka berarti dianggap 1 ya. Di sini. Berarti setengah kali 1 setengah. Oke, pertahankan isinya 1 tambah x ya. 1 tambah x. Lalu pangkatnya kurangi 1. Setengah kurang 1 minus setengah. Yang ini kan bisa pindah ke bawah. Ingat kalau pangkat negatif, kalau dia pangkat negatif bisa pindah tempat dari atas ke bawah. Tapi tanda pangkat berubah, negatif jadi positif. Makanya ini jadi negatif jadi positif setengah. Oke. Atau ada juga cara cerdasnya, karena bentuk akar itu sangat sering muncul di turunan nanti dan juga limit. Coba kamu pahami rumus cepatnya nih ya. Jadi kalau dia ada akar H, ya aksen sama dengan di bawah pasti ada angka 2 ya. Di bawah itu selalu angka 2 dari setengah ininya itu. Di bawah pasti ada angka 2, pindahkan seluruhnya akar H itu. Lalu di atas ini penyebutnya adalah turunan dari yang dalam akar, yaitu H, yaitu turunannya H aksen. Gitu ya. Oke, coba kita buatlah dulu turunan daripada akar 1 tambah X ya. Maka nanti turunan daripada akar 1 tambah X, itu nanti F aksen X sama dengan, coba kita gunakan cara ini, cara cepatnya ya. Di bawah pasti ada 2 kali ya, 2 kali dia ya, 2 kali dia. Berarti 2 kali dia. Dia siapa tadi? Dia adalah akar 1 tambah X. Penyebutnya adalah turunan dari yang dalam akar. 1 tambah X turunannya apa? Nah, itulah nanti sini. Turunan dari yang dalam akar. Turunan 1, 0. Turunan daripada X adalah 1X adalah 1. Maka jawabnya jadi 1/2 kali akar 1 tambah X ya. 1/2 kali akar kan pangkat setengah akar ya. 1 tambah X. Gitu caranya ya. Oke, jadi anak didik kami itulah dulu Bapak rasa untuk ini ya. Sekarang tadi diminta 5 kali F aksen 3. Maka tadi udah dapat turunannya. Turunan daripada fx yang bentuk akar ini boleh nanti pakai cara ini, cara cepat, atau pakai cara biasa pun boleh ya. Oke, berarti ini artinya turunan pertamanya x-nya diganti 3. Berarti ini tadi turunan pertamanya. Kita ganti x-nya jadi 3 ya. Berarti jadi 1 tambah 3, 4. 4 pangkat setengah. Pangkat setengah kan artinya akar. Akar 4, 2. Berarti jadi 1/4 ya, 1/4. Katanya kali 5 berarti 5 kali 1/4. Ini 1/4 kan sama dengan 5/4. Oke, itulah dia Bapak rasa untuk yang namanya bentuk limit ya. Ini agak panjang tapi memang konsep dasarnya adalah ini. Coba anak didik kami nanti kalau kurang paham bisa diulang-ulang videonya, atau bisa kamu cari referensi atau sumber yang lain, bisa dari Google atau juga YouTube ya. Pokoknya harus memperdalam ilmu semaksimal mungkin. Oke, inilah dia video pertama. Nanti jangan lupa anak didik kami ya. Ini dia soalnya ini ya. Nanti bisa kamu screenshot ya. Ini soalnya fx sama dengan akar 2x tambah 1 ya. Coba cari ini limit H menuju 0 4 tambah 3 kuadrat 4 kurang 2 kuadrat per H kuadrat ya. Coba cari nilainya ya. Ini tugas yang pertama. Oke. Ya, kita lanjut ke video yang kedua ya.